Tidak lupa kita mensisipkan doa untuk saudara-saudara kita seiman, sekeyakinan, seakidah, khususnya di Palestina, yang memang sampai dengan saat ini kondisinya sedang sangat tidak baik-baik saja, begitu ya. Bahkan informasi terakhir yang saya terima, dan ini sangat boleh jadi akan terus berubah, korban meninggal sudah di atas angka 7.000 ya. Sekarang berapa? Tuh sudah 9.000. Betul, berarti di atas 7.000. 9.000 ya. Masya Allah gitu ya. Ini sudah sedemikian biadabnya Zionis Israel melakukan kebiadaban terhadap kaum muslimin yang ada di Palestina, dan ini sangat boleh jadi bertambah lagi, Pak. Karena memang belum semua terevakuasi gitu ya. Jadi kita selipkan doa-doa kita untuk saudara-saudara kita, tentu doa-doa yang terbaik sebagai perwujudan innamal mu'minuna ikhwatun, yang pertama, bahwa sesungguhnya al-mu'minuna, orang-orang yang beriman itu ikhwatun, bersaudara. Juga sebagai perwujudan juga dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan seseorang, salah seorang di antara kalian tidak sempurna imannya, hatta yuhibbu akhihi, sehingga dia mencintai saudaranya, kama yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Juga sebagai perwujudan kalbunyani, sebagai bagaikan mukmin dengan mukmin itu bagaikan satu tubuh. Ya suddu ba'duhu ba'da, yang satu sama lain saling mendukung. Nah, yang bisa kita lakukan di Indonesia ini dengan doa minimal ya, atau dengan hal yang lainnya, dengan berdonasi untuk meringankan, sedikit meringankan penderitaan saudara-saudara kita di sana. Tentu kita berharap mudah-mudahan yang harus meregang nyawa akibat kebiadaban Israel, Allah jadikan para syuhada yang mendapat surganya Allah. Allah gantikan rumah tinggal yang hancur luluh berantakan dengan istana yang megah di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah segera turunkan siksa yang keras, khususnya terhadap musuh-musuh agama, yaitu orang-orang kafir, orang-orang dolim, fi Palestina, khususnya di Palestina, wa fi kulli makan, dan di tempat yang manapun. Baik teman-teman, itu mengawali perjumpaan kita pagi hari ini. Harapan-harapan kita, ibadah kita, sholat khususnya diterima Allah, doa-doa kita pun dikabulkan Allah untuk kemenangan kaum muslimin di seluruh penjuru bumi ini, khususnya di Palestina. Kita akan lanjutkan lebih dekat dengan Al-Quran. Masih berbicara tentang tipe ketiga yang disampaikan atau diinformasikan oleh Allah melalui surat Al-Baqarah. Dan hari ini, pagi ini kita masuk ke ayat 11 kalau tidak salah ya. Betul tidak? Setelah kemarin mengawali tipe kedua orang kafir dibahas, ditambah dengan tipe ketiga yang baru 2 ayat. Ayat 3 ayat, ayat 8, 9, 10. Nah sekarang masih tipe yang ketiga, ayat 11 dan beberapa ayat selanjutnya. Mudah-mudahan bisa selesai tipe yang ketiga ini ya, karena durasinya cukup panjang juga gitu. Setuju ayat 11 betul? Iya, bisa lupa gitu. Kita coba baca bersama dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ.
Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم
بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Baik teman-teman, itulah ayat-ayat yang berbicara tentang tipe manusia ketiga, gitu ya. Tipe manusia yang pertama 5 ayat tentang orang-orang yang bertakwa. Tipe manusia yang kedua orang-orang kafir 2 ayat. Sementara tipe yang ketiga orang-orang munafik dari mulai ayat 8 sampai dengan ayat berapa nih? 20. Berapa ayat berarti? 12 ya, 12 ayat tentang orang-orang yang munafik. Kenapa sedemikian banyak dibanding dengan 2 tipe yang pertama? Karena memang menghadapi orang-orang munafik ini dibutuhkan kewaspadaan, pengetahuan tentang gerak-gerik ciri-ciri mereka gitu ya. Nah, kemarin di 2 ayat pertama tentang orang munafik telah disebutkan oleh Allah keburukan mereka, diantaranya adalah dari sisi ucapannya, ya. Mereka mengatakan kami telah beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, padahal mereka bukan orang-orang yang beriman, tidak akan pernah beriman. Apa maksud mereka melakukan itu? Maksudnya adalah mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Kalimatnya yukhadi'u, dari khada'a yukhadi'u. Usaha yang benar-benar keras untuk melakukan penipuan terhadap Allah dan orang-orang beriman, tapi kemudian Allah bantah. Mereka sama sekali tidak melakukan penipuan kecuali menipu akan dirinya masing-masing atau dirinya sendiri, tetapi mereka tidak menyadarinya. Itu terjadi karena di dalam hati mereka ada penyakit, maka kemudian Allah tambah penyakitnya. Nah, keburukan yang selanjutnya di ayat 11 dikatakan, kalau tadi dari sisi membohong, berdusta, sekarang dikatakan wa idza qila lahum, wa idza dan apabila, qila ini fi'il madhi majhul dari qala. Kalau qala berkata, kalau qila dikatakan.
Siapa yang mengatakannya? Siapapun gitu ya. Tidak disebutkan di sini siapa yang mengatakannya, tapi apabila dikatakan lahum kepada mereka, mereka yang dimaksud tipe manusia yang ketiga tadi, orang-orang munafik, perkataannya adalah la tufsidu. La tufsidu. Innalillahi wa inna Wa idza qila lahum la tufsidu. La wa idza qila lahum la tufsidu. La tufsidu. Tufsidu ini fi'il madinya apa teman-teman? Fasada. Kalau fasada fi'il mudhari'nya yapsudu yapsidu. Yapsudu ya? Kalau ini fi'il mudhari' bukan? Tapi bukan bentuk ini ya. Berarti bentuknya afsada. Wajan af'ala. Baru di sini ada yufsidu. Dari yufsidu ini nanti muncul tufsiduna. Yufsidu, yufsidani, yufsiduna. Tufsidu, tufsidani, yufsidna. Tufsidu, tufsidani, tufsiduna. Nah ini dia. Kenapa nunnya nggak ada? Tidak tufsiduna karena ada huruf lam di sini. Lamnya disebut lam apa? Nahiyah, larangan. Maka sudah menjadi tugas la nahiyah ini membuang huruf nun di akhir pada fi'il mudhari. Asalnya tufsiduna ada huruf la larangan, maka hilang huruf nunnya. Disebutnya hadfun nun. Dihilangkan huruf nun terakhir. Sehingga la ini artinya janganlah karena nahiyah. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka la tufsidu, janganlah, taknya kalian ya, antum, janganlah kalian melakukan kerusakan, berbuat kerusakan fil ardi, di muka bumi. Apa yang dimaksud dengan berbuat kerusakan? Maka dalam tafsir Jalalain ya disebutkan yang dimaksud yang berbuat kerusakan itu adalah bil kufri. Bil kufri wa ta'wikil. Maaf, ta'wikil wa ta'wikil iman. Inilah yang dimaksud dengan la tufsidu, janganlah kalian membuat kerusakan. Apa kerusakan yang diperbuat, yang mereka lakukan? Bil kufri, dengan kekufuran, wa ta'wikil imani, dan menghalang-halangi keimanan. Jadi kerusakan yang dilakukan, kerusakan kepada dirinya, yaitu dengan melakukan kekufuran, dan juga kerusakan yang dilakukan terhadap orang lain, menghalang-halangi orang lain untuk beriman. Ini yang dimaksud dengan la tufsidu. Jangan kalian membuat kerusakan. Kerusakan yang dimaksud adalah ini. Makanya disebutkan fil ardi. Fil ardi di muka bumi. Kenapa harus disebut di muka bumi? Karena kerusakan yang seperti ini akan merambat gitu. Tidak hanya pada dirinya sendiri, tapi ketika mereka melakukan ta'wikil iman, menghalang-halangi kepada keimanan, boleh jadi dalam skala yang terkecil keluarganya dihalangi untuk beriman, baik kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada hal-hal yang lainnya. Setelah keluarganya, masyarakat sekitar boleh jadi ya. Maka fil ardi ini menunjukkan bisa terjadi kekufuran-kekufuran dan penghalangan-penghalangan terhadap keimanan itu menyebar.
Makanya latub sidu fil ardi. Janganlah kalian melakukan kerusakan, berbuat kerusakan di muka bumi, yaitu dengan kekufuran dan menghalang-halangi keimanan. Apa jawabannya? Qalu, mereka menjawab, mereka berkata, innama nahnu. Nah, luar biasa nih jawabannya ya. Innama nahnu muslihuna. Begitu ya? Perhatikan. Ini fi'il ya. Ini kan kata kerja. Tapi mereka mengatakannya dengan fi'il dengan isim fa'il. Muslihun dari aslaha ya. Aslaha. Fi'il mudhari'nya yuslihu. Isim fa'ilnya muslihun. Nah, ini menggunakan isim fa'il, tidak menggunakan fi'il. Dan menggunakan adat hasr. Innama, jawaban mereka, innama itu saestuna ngan wungkul, cek orang Sunda mah. Dalam bahasa Indonesianya? Saestuna sesungguhnya, ngan wungkul hanyalah. Sesungguhnya hanyalah, bukan yang lain-lain. Jawaban mereka. Nahnu, kami semua, muslihuna, ini sudah isim fa'il, bukan lagi fi'il. Kalau fi'il pekerjaan, kalau isim fa'il cenderung kepada profesi pelaku. Saya sering mengatakan menyanyi dan penyanyi beda nggak? Beda. Menyanyi belum tentu dia seorang penyanyi, tapi kalau penyanyi pasti menyanyi. Nah, ini juga begini. Muslihun fi'ilnya aslaha yuslihu. Aslaha yuslihu berbuat keberesan. Muslihun pelakunya, penyanyinya. Selalu melakukan keberesan. Pelaku keberesan. Gitu ya. Jadi dari mana ini mereka ingin menyatakan bahwa kami ini profesinya adalah pelaku keberesan. Ya, bukan berbuat keberesan, karena berbuat keberesan belum tentu dia pelaku. Sedikanu nyanyi itu belum tentu penyanyi gitu. Tapi kalau sudah menggunakan isim fa'il, ingin menegaskan hanya mereka lah pembuat keberesan. Di luar nahnu ya, di luar nahnu berarti tidak melakukan keberesan. Ini luar biasa orang munafik berdalih ketika dikatakan jangan melakukan kekufuran dan menghalangi orang-orang untuk beriman, mereka mengatakan justru kami hanyalah orang-orang yang membuat keberesan, pelaku keberesan, sementara di luar kami bukan, gitu. Ya, menegaskan gitu ya. Jadi maknanya dua, satu hanya mereka yang melakukan keberesan, yang kedua perbuatan yang dilakukan mereka ini hanya ini saja, perbuatan-perbuatan yang mendatangkan keberesan. Ya. Jadi dua makna. Satu dari sisi pelakunya hanya mereka saja, di luar mereka tidak melakukan keberesan. Yang kedua, perbuatan-perbuatan yang senantiasa dilakukan oleh mereka adalah perbuatan-perbuatan yang beres begitu. Di luar mereka perbuatannya rusak semua gitu. Ini jawaban orang-orang munafik. Maka Allah tegaskan kembali setelah mengatakan innama nahnu muslihun, kata Allah, Allah memberikan informasi kepada Nabi dan kepada umat Islam pada saat itu, ala, ingatlah, innahum, pakai hum lagi, humul gitu ya. Innahum, ala innahum humul. Ah, lihat, sekarang dirubah kalimatnya. Mufsiduna. Ini harus cermat nih. Ah, ini nih. Ala innahum humul mufsiduna. Ala, ingatlah. Innahum, sesungguhnya mereka. Mereka yang dimaksud yang mengatakan nahnu di kalimat sebelumnya, digunakan lagi hum di sini. Padahal tanpa ini pun bisa. Ala innahumul mufsiduna atau innahum al mufsiduna. Kenapa ini dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini ingin menegaskan, penegasan, taukid.
Lil ikhtisas, khusus. Kalau mereka mengatakan bahwa kami ini pelaku-pelaku keberesan, justru kata Allah sebaliknya. Ingatlah sesungguhnya mereka lah khusus. Al-mufsiduna, tidak lagi menggunakan tufsidu atau yufsidu, tapi sudah menggunakan isim fa'il seperti ini ya. Justru kata Allah profesi mereka, kebiasaan mereka, pegawaian mereka, al-mufsiduna, pelaku ini profesi pelaku kerusakan. Inilah contoh orang munafik. Salah satu ciri orang munafik. Diingatkan untuk berbuat keberesan, justru mereka mengatakan hanya kami yang membuat keberesan, yang lain tidak. Hanya perbuatan-perbuatan kami yang beres, yang perbuatan yang lain rusak. Maka Allah ingatkan, ingatlah innahum, sesungguhnya mereka, mereka lah al-mufsiduna, khusus yang melakukan pelaku kerusakan. Ini ya, ayat 11 ya. 12-nya. Ujung ayatnya walakin la yash'urun. Walakin akan tetapi la tidak. Nah, ini bukan la nahiyah ya. Karena fiilnya tidak rusak. Yash'uruna. Tidak kehilangan huruf nunnya. Ya. Ala innahum humul mufsiduna walakin akan tetapi la yash'uruna, mereka tidak menyadari. Ini berkaitan dengan rasa. Dengan rasa. Sadar itu kaitannya dengan perasaan. Kalau perasaannya sudah mati, ya, seperti halnya orang-orang munafik, berbuat kerusakan gak ngakuna berbuat keberesan. Kenapa? Rasanya sudah mati. Kata Allah, la yash'uruna, tetapi mereka tidak menyadarinya. Kemudian kalimat selanjutnya menyebutkan lagi tentang ciri orang munafik itu. Wa idza qila lahum, dan apabila qila dikatakan lahum kepada mereka, aminu. Ini fi'il amr ya. Amana, aminu gitu. Berimanlah kalian semua. Kama amanan nasu, kama seperti halnya sebagaimana amana telah beriman annasu manusia. Punten Bapak, Ibu, saya tanya, kalau orang munafik manusia bukan? Manusia. Lihat kalimatnya. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu. Dan apabila dikatakan kepada mereka, aminu, berimanlah kalian semua, kama amanan nasu, seperti halnya telah beriman manusia. Ada munafik manusia? Manusia. Nah, kenapa tuh beriman seperti manusia? Sama manusianya mah, tapi belum layak disebut annas. Karena kalau annas sudah muncul ketundukan dan ketaatan, baru disebut annasu. Jinak, lindek, ya arti asalnya teh. Jadi kalau disebut manusia ada kaitan dengan ketaatan. Maka nanti ada ayat yang setelah ayat-ayat ini, ya ayuhan nasu budu rabbakum. Yang dipanggilnya nas. Bukan ya ayuhal insan, ya ayuhal bashar, tapi ya ayuhan nas. Kenapa? Karena sebagai penghargaan dari Allah, manusia disebut annas itu hendaklah menjadi makhluk-makhluk yang jinak, yang mudah diarahkan, diatur ku Allah gitu. Tapi kenyataannya, ente jinak, lalingas jelema teh gitu ya. Diatur ku Allah teh hese gitu kenyataannya. Padahal Allah sudah memberikan penghargaan. Kenapa Allah menyebut manusia dengan annas gitu? Karena ingin agar manusia itu menjadi makhluk yang jinak, mudah diarahkan, mudah diatur. Kan kita tidak merasa dihargai oleh Allah teh. Padahal Allah sudah memberikan penghargaan dengan membeda-bedakan nama. Nabi mengatakan, ana basyarum mislukum. Basyar apa? Manusia juga, basyar juga. Tapi kenapa disebut basyar?
Nabi ketika mengatakan bashar, ini ingin menegaskan Nabi itu sama dengan kita manusia biasa. Dari sisi basyariahnya, jasadiahnya gitu. Bashar itu arti asalnya kulit. Kenapa manusia disebut bashar? Karena manusia adalah makhluk yang terlihat kulitnya. Monyet disebut bashar? Tidak. Kenapa? Kehalangan kubulu, tadi disebut bashar gitu. Nah, dalam hal ini bukan artinya munafik bukan manusia, munafik juga manusia, tapi belum layak disebut anas. Karena dia tidak jinak, dia tidak nurut, tidak mengikuti aturan-aturan Allah. Itu yang dimaksud. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu. Dan apabila dikatakan kepada mereka aminu, berimanlah kalian semua kama amanan nasu, seperti halnya telah berimannya manusia. Manusia yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, yang beriman kepada Nabi, gitu ya, kepada Allah dan Rasulnya. Apa jawabannya? Qalu, mereka berkata, anu'minu, apakah kami harus beriman kama amanas sufaha'u, as-sufaha. Sufaha'u. Nah, arti asal supaya bodoh lah. Ketika mereka disuruh beriman, jawaban mereka anu'minu, apakah kami harus beriman atau mengapakah kami harus beriman kama amanas sufaha'u, seperti berimannya orang-orang yang bodoh. Siapa yang dimaksud orang-orang yang bodoh oleh orang munafik? Adalah mereka yang meninggalkan ajaran nenek moyang mereka. Meninggalkan penyembahan terhadap berhala-berhala. Meninggalkan kebiasaan jahiliyah. Cek orang munafik mah as-sufaha. Orang-orang yang bodoh. Yang mengikuti Nabi Muhammad. Mengikuti Tuhannya Muhammad. Itu adalah as-sufaha'u. Jadi nunjuk mereka kepada para sahabat. Dalam hal ini khususnya para sahabat yang masuk Islamnya dalam keadaan papa. Apa papa teh? Miskin. Karena mayoritas ya ketika masa-masa periode Makkiyah, orang-orang yang memeluk Islam itu orang-orang yang dari kalangan-kalangan papa. Orang-orang yang tidak punya. Bahkan banyak diantaranya asalnya budak gitu kan. Mengikuti ajaran Nabi Muhammad, maka mereka menunjuk dengan mengatakan anu'minu kama amanas sufaha'u. Maka lagi-lagi Allah memberikan informasi kepada Nabi, dan Nabi sampaikan kepada para sahabat, ala innahum humus sufaha'u. Persis sama kalimatnya dengan ini, ingin menegaskan kekhususan. Ala ingatlah innahum, sesungguhnya mereka, mereka lah khusus. As-sufaha'u, orang-orang yang bodoh. Nu bodoh teh lain anu mengikuti Allah dan Rasulnya, justru yang bodoh mah mereka. Nah, ujungnya walakil la ya'lamun. Kalau yang tadi la yas'urun, sekarang la ya'lamuna. Beda ya? Kalau ini berkaitan dengan rasa, kalau layak lamun berkaitan dengan apa? Pengetahuan, ilmu kan? Nah. Kenapa berkaitan dengan rasa yang tadi? Karena berbicara tentang latub sidupil ar, jangan melakukan kerusakan. Pelaku kerusakan ini bisa nampak, terasa, terlihat dan terasa. Tapi karena rasanya sudah dimatikan, maka la yash'urun. Sementara berbicara tentang keimanan, ini kaitan dengan pengetahuan. Semakin banyak pengetahuannya, insya Allah keimanannya semakin mantap begitu. Ya, jadi ada kaitan erat sehingga ujung ayatnya la ya'lamun. Ala innahum humus safaha'u, walakin akan tetapi la ya'lamuna, mereka tidak mengetahui, mereka tidak berilmu. Ya. Makanya keimanan itu erat kaitannya dengan ilmu. Makanya orang mukmin itu wajib hukumnya menuntut ilmu. Dari semenjak kapan? Geus kolot mah barudak ngora we, keun we kolot mah. Kan gitu di orang mah.
Anu penting barudak ngora we ayeuna malah keun kolot mah. Cek budak ngora. Wah, urang mau ngora keneh lah jauh keneh pimaoteun nu karolot we nuntut ilmu mah gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Kolot henteu, budak ge henteu. Sepi we gitu masjid gitu ya. Nah, khususnya berkaitan dengan ilmu-ilmu agama. Kenapa? Karena semakin banyak pengetahuannya diiringi dengan kesadarannya, maka akan semakin mantap keimanan seseorang. Dan akan yakin dalam melaksanakan praktek ibadah dengan ilmu. Moal istilahnya apa ya? Ngilu ramena. Ramena gitu. Ramena kieu. Bahkan harus berbeda pun dengan orang lain kalau dasarnya ilmu, ini tidak menjadi sesuatu yang membuat dia bimbang gitu. Karena ada ilmu gitu. Nah, itu ya, teman-teman. Jadi menuntut ilmu ini bagi seorang muslim itu wajib. Wajib minal mahdi ilal lahdi. Dari mulai sejak buayan sampai dengan liang lahat, tidak dibatasi oleh umur, ya. Sok dari mulai aisan nepi ka engke liang lahat terus menuntut ilmu. Proses. Belajar bahasa Arab, wah teu bisa wae, geus eureun. Tidak, jangan. Bukan masalah hasilnya. Bukan masalah hasilnya, tapi prosesnya gitu. Ya, prosesnya, proses yang dijalaninya. Nah, sekarang irek pi anggeuskeun iraha sabulan sakali. Satu pertemuan 60 menit, rek anggeus iraha. Bukan masalah anggesnya, prosesnya. Prosesnya kita jalani, tidak gitu. Karena Allah itu tidak akan melihat hasil, tapi melihat proses. Ya, hadis yang saya sampaikan di tengah-tengah teman-teman yang belajar bahasa Arab tentang yang membunuh 100 orang teh ya. Itu kan belum beramal, tapi proses sudah dia jalani. Maka akhirnya betapapun dia sudah melakukan dosa yang begitu banyak dengan membunuh 100 orang, ya, 100 orang, tapi pada akhirnya harus masuk ke dalam surganya Allah, mendapatkan keridhaan Allah dari proses yang dia jalani gitu. Ya, urang mah sok hayang hasil nawae gitu, ya. Ada proses tidak jalani. Nah, jadi ayat ini menegaskan tentang pengetahuan yang dangkal dari orang-orang munafik terhadap keimanan. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha'u ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun, ya. Nah, kemudian ayat selanjutnya. Wa idza laqul ladzina amanu wa idza laqiya itu artinya bertemu. Wa idza dan apabila laku mereka bertemu. Dengan siapa? Alladzina amanu, dengan orang-orang yang beriman. Qalu, mereka mengatakan amanna, kami telah beriman. Dalam sebuah riwayat yang dikatakan berkaitan dengan perjumpaan Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, tokoh gembong munafik yang bertemu dengan Abu Bakar, dengan Umar bin Khattab, dengan Ali bin Abi Thalib. Supaya katingali gitu. Mereka mengatakan amanna, diwakili oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Hei cenah Abu Bakar, hai Umar, hai Ali, kami juga beriman seperti berimannya Anda semua. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Tapi wa idza khalau, ya. Arti asal khala itu menyendiri. Pernah mendengar Rasul berkholwat? Nah, menyendiri. Dan apabila mereka menyendiri, maksudnya apa? Mereka menyendiri teh intern khusus orang-orang yang seperti mereka. Menyendiri, bukan menyendiri sorangan maksudnya. Nah, kalau kita ini sama satu partai, kita sedang menyendiri. Ya, khalau. Karena satu partai umpamanya, ya, tolong disebutkan partai naon. Ini mah contoh saja, ya. Kita ini satu partai, maka itu khalau. Tapi kalau ada partai A, partai B, partai C, tidak khalau. Nah, orang-orang munafik, wa idza laqul ladzina amanu, apabila bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan amanna, kami sudah beriman. Wa idza khalau, tapi apabila mereka menyendiri, bukan menyendiri sendiri karena ada kalimat ila
syayatinihim. Nah, ini menegaskan kesendirian ini kesendirian dalam bentuk komunitas begitu. Apabila mereka menyendiri hanya sekedar dengan orang-orang yang sama dengan mereka, khusus orang-orang munafik, khalau ila syayatinihim. Syayati itu jamak taksir ya. Dari apa? Syaiton. Syaiton, syayatin. Nah, arti syaiton dari satona. Satona maknanya ba'uda. Syaiton itu dari satona. Satona. Artinya ba'uda. Ba'uda apa? Jauh. Syaiton itu ba'uda, jauh. Apa jauh dari apa? Ba'uda anil huda, ba'uda anir rahmatillah. Itulah syaiton. Makhluk atau sifat? Sifat. Sudah kita bahas tentang setan. Setan itu bukan makhluk, tapi sifat. Orang yang senantiasa ba'uda anil huda, ba'uda anir rahmat, atau al-mutamarridu, tiap-tiap yang menolak gitu ya, itu layak dikatakan setan. Makhluknya boleh jadi iblis sendiri, setan dari kalangan iblis, boleh jadi jin ya, jin yang tidak beriman menjadi jin kafir, dia jadi setan. Atau manusia sendiri kalau kemudian menolak kebenaran, bahkan mengajak orang lain untuk mengikuti kerusakan, maka itu disebut syaiton dari kalangan manusia. Nah, di sini khalau ila syayatinihim. Apabila mereka kembali menyendiri kepada setan-setannya, manusia bukan? Setan-setannya manusia bukan? Manusia, makhluk nate, nyata orang-orang munafik gitu. Apabila mereka kembali menyendiri kepada setan-setannya, ini saking sudah jauh dari rahmat Allah, saking sudah jauh dari petunjuk Allah, maka Allah menggelarinya syayatin tuh, ya. Setan-setan. Ya. Apabila kembali kepada setan-setannya, qalu inna ma'akum. Inna ma'akum. Inna ma'akum. Bedakan ketika wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Perhatikan. Kalau di sini tidak ada penegasan. Ketika bertemu dengan orang yang beriman hanya mengatakan kami semua sudah beriman. Tapi ketika kembali kepada teman-temannya mereka pakai penegasan, inna. Sesungguhnya kami ma'akum, bersama kalian. Kenapa ada penegasan ina? Ada kekhawatiran mereka tidak dipercaya oleh teman-temannya karena berbaur dengan orang-orang mukmin. Maka mereka menggunakan kalimat inna. Sesungguhnya kami, ya, ingin menegaskan bahwa yang mereka lakukan terhadap orang-orang mukmin itu bohong-bohongan. Sesungguhnya kami tetap bersama kalian, gitu. Ada manusia sarua, ada kekhawatiran takut teman-temannya tidak mempercayai, maka digunakanlah kalimat penegasan di sini. Ya. Teman-teman sudah punya teman, kemudian salah seorang teman bertemu dengan musuh teman-teman ini gitu. Ya. Nah, kemudian dia balik lagi. Pasti orang ini ingin menyatakan, menegaskan kepada teman-temannya, saya bukan bergabung, hanya ketemu saja lah gitu, hanya ketemu, hanya saya hello, maka pakai penegasan, inna ma'akum. Ada kekhawatiran. Sesungguhnya kami beserta kalian, innama, tuh, pakai innama deui di dina teh. Innama adat hasar lagi. Sesungguhnya hanyalah innama nahnu, kami semua mustahziuna. Kumaha teh? Mustahziuna. Nah, ini juga menggunakan isim fa'il.
Sesungguhnya hanyalah kami semua mustahjiun, pengolok-ngolok. Bukan mengolok-ngolok. Kalau mengolok-ngolok belum tentu pengolok-ngolok. Tapi yang pengolok-ngolok pasti, nah etalah bahasanya. Hebatnya bahasa Al-Quran gitu ya. Dijelaskan kenapa dengan fi'il, kenapa dengan isim fa'il. Ingin menegaskan kalau dengan isim fa'il itu sudah menjadi profesi begitu. Ya. Inna ma'akum innama nahnu mustahzi'una. Sesungguhnya kami semua adalah tetap bersama kalian dan sesungguhnya kami semua ini pengolok-ngolok. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Ngaguguyonkeun cek orang Sunda mah, ngaheureuikeun gitu. Hanya sekedar mengheureuikan saja gitu. Mengguguyonkan saja terhadap mereka gitu, ya. Ditegaskan oleh mereka. Lagi-lagi kemudian Allah membocorkan rahasia orang-orang munafik ini kepada Allah, kepada Rasul dan kaum orang-orang yang beriman pada saat itu, ya. Innama nahnu mustahjiun. Ala lagi. Allahu yastahji'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Lihat. Allah yastahji'u, pakai fi'il di sini mah. Yastahji'u domirnya siapa? Huwa, kembali kepada Allah. Tidak menggunakan isim fa'il. Kenapa? Karena Allah bukan pengolok-ngolok. Tapi dengan sebab si pengolok-ngolok mengolok-ngolok, maka Allah olok-olok. Kembalinya. Allah itu bukan yang tidak mempermainkan. Tapi karena sebab si tukang mempermainkan orang-orang yang beriman, maka Allah permainkan mereka yang tukang mempermainkan tadi gitu, ya. Ini menggunakannya fi'il mudhari. Allah yastahzi'u bihim, mengolok-olok mereka. Tapi Allah bukan pengolok-olok. Kalau mereka memang pengolok-olok, maksudnya ngaheureuikeun Allah, ngaheureuikeun jalma nu iman, tapi Allah tegaskan justru Allah yang mengolok-ngolok mereka. Kemudian wayamudduhum, dan membiarkan, madda yamuddu, membiarkan mereka. Ada fa'ilnya di sana huwa, humnya menjadi maf'ulun bih, dan dia Allah membiarkan mereka fi tughyanihim, berada di dalam kesesatan, ya'mahuna, mereka terombang-ambing. Jadi hate letikna mah mereka bimbang, terombang-ambing karena mereka berada di dalam kesesatan, gitu ya. Maka semua yang dilakukan oleh orang-orang munafik Allah bocorkan semua kepada Rasulullah. Rasulullah tahu persis siapa orang-orangnya dan Rasulullah tahu persis apa yang mereka perbuat karena ada wahyu dari Allah. Seorang nabi, Pak, karena mendapatkan Bagaimana dengan kita yang tidak menerima wahyu? Maka harus ada usaha, harus ada upaya untuk mengetahui karakter orang-orang munafik gitu. Yang diceritakan dalam Quran Al-Baqarah ini, belum lagi dalam surat Al-Munafikun. Langsung itu mah satu surat dinamai surat Al-Munafikun gitu. Ya. Di sana ditegaskan datang orang-orang munafik, idza ja'akal munafiquna qalu nasyhadu innaka la rasulullah. Apabila datang kepadamu Muhammad, orang-orang munafik, qalu, mereka berkata, nasyhadu, kami bersaksi. Bersahadat orang-orang munafik teh di hadapan Nabi, bersahadat lagi gitu. Ya, nasyhadu innaka la rasulullah. Kami bersaksi sesungguhnya engkau adalah Rasulullah. Maka Allah membantah kesaksian-kesaksian munafik ini. Dibantah semuanya oleh Allah sebagai ilmu bagi Rasulullah dan bagi para sahabat. Nah, kita yang tidak diberi wahyu harus mempelajari karena dituntut waspada menghadapi orang yang munafik ini. Ya, karena sudah saya sampaikan kemarin, Allah menjamin bahwa umat Nabi ini tidak akan dibinasakan seperti umat-umat terdahulu ketika melakukan berbagai macam kemaksiatan, kufur dari nikmat Allah, dibinasakan langsung oleh Allah. Nabi berdoa, jangan kau binasakan, di-ACC oleh Allah. Yang kedua, Nabi berdoa, jangan kalahkan kami dari orang-orang kafir. Allah pun mengiyahkan. Sampai kapanpun orang Islam tidak akan kalah dengan orang-orang kafir.
Tapi ketika Rasulullah meminta jangan kau kalahkan kami dengan orang-orang munafik, Allah tidak memberikan jawaban. Karena bisa kalah atau bisa menang tergantung ikhtiar kaum muslimin menghadapi orang-orang munafik, begitu. Ya, menuduh langsung munafik tidak boleh tanpa bimbingan wahyu. Kan Nabi menuduh tidak ada bimbingan wahyu. Kita tidak boleh menuduh munafik karena kemunafikan itu kata Nabi bisa saja kembali kepada dirinya. Tapi kita harus mengetahui ciri-ciri karakter-karakter orang-orang munafik seperti digambarkan dalam beberapa ayat di dalam surat Al-Baqarah itu. Ya. Dari ayat-ayat yang kita baca ini kan pertama mereka kalau berkata dusta. Ya. Aneh kan di ayat awal wa minan nasi may yaqulu amana billah. Tapi di sini ketika wa idza laqul ladzina amanu wa idza apa yang tadi yang anu'minu wa idza kilalahum aminu ya. Kan di ayat awal mengatakan dan di antara manusia ada yang mengatakan kami telah beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Tapi di ayat ini apabila dikatakan kepada mereka berimanlah kalian, apakah kami harus beriman seperti orang yang bodoh? Tuh. Jadi sudah jelas ucapan-ucapannya dusta gitu. Ya. Ongko ngaku geus iman di ayat awal, tapi ketika disuruh beriman mengatakan orang beriman teh orang yang bodoh, tidak konsisten. Nah, itu ciri-ciri orang munafik gitu ya, di antaranya idza hadatsa kadaba, ngomong dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, lamun berjanji akhlafa, mengkhianati janjinya orang-orang munafik mah. Kemudian wa idza tu'mina khana, diberikan kepercayaan dia khianat. Inilah ciri-ciri orang munafik yang disebutkan dalam hadis ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa yang mereka lakukan itu kata Allah ulaikal ladzina starawud dhalalata bil huda. Ulaika mereka itu alladzina adalah orang-orang yang istarawu membeli. Istaro itu membeli ya. Ad-dhalalata kesesatan bil huda dengan petunjuk. Apa maksudnya? Manusia diciptakan oleh Allah itu ya sudah Allah bekali dengan fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan berislam, dalam keadaan siap menjadikan Allah sebagai satu-satunya Rabb. Sebagaimana perjanjian suci kita dengan Allah, alastu bi rabbikum bala syahidna. Ya. Nah, orang-orang munafik membeli kesesatan dengan petunjuk. Petunjuk fitrah tadi, modal tadi. Modal kefitrahannya dia jual untuk membeli kesesatan gitu ya. Orang-orang munafik itu seperti itu. Ulaika mereka itu alladzina orang-orang yang istarau mereka membeli ya ad-dhalalata kesesatan bil huda dengan petunjuk. Maka kata Allah fama robihat, maka tidak akan pernah beruntung tijaratuhum perdagangan mereka wa makanu dan tidaklah keadaan mereka muhtaduna orang-orang yang mendapat petunjuk. Kenapa? Karena kan hudanya juga dijual, digantikan dengan kesesatan ya. Jadi jelas perdagangan seperti ini adalah perdagangan yang rugi, yang sangat-sangat ruginya dunia akhirat, karena membeli kesesatan dengan menjual petunjuk, dengan menjual hidayah, dengan menjual fitrah gitu. Maka perdagangan-perdagangan seperti ini adalah perdagangan yang sangat merugikan. Kalau perdagangan yang untung yang bagaimana? Ada ya dalam surat apa? Innalladzina yatsluna kitaballah wa yuqimus sholata wa anfaqu mimma razaqnakum sirron wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Nah, ini tijarah yang tidak pernah rugi mah yang disebutkan dalam surat ini. Surat apa ya? Fatir kalau tidak salah, surat Fatir. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang yatluna kitaballah. Tala yatlu arti asal membaca, tapi tidak hanya sekedar membaca, kemudian mengikuti apa yang dia baca, gitu ya. Itu tala.
Innalladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, wa yuqimunas salata, dan mereka mendirikan salat, wa anfaqu, dan mereka berinfak sirron wa alaniyatan, baik sembunyi-bunyi atau terang-terangan, ulaika yarjuna tijaratan lan tabur, mereka itulah yang mengharapkan perniagaan yang tidak ada ruginya. Jadi lamun hoyong dagang untuk terugi-rugi, dagang sareng Allah. Berdaganglah dengan Allah. Dengan cara apa? Yatsluna kitaballah, seperti kita hari ini insyaallah ya. Yatsluna kitaballah, kemudian tetap mendirikan salat, tetap berinfak dalam baik terang-terangan ataupun tidak terang-terangan, sembunyi-sembunyi, tapi konsisten infaknya. Fis-saroi wad-doroi, maka inilah perniagaan yang tidak pernah rugi. Sementara orang-orang munafik berniaga, menjual petunjuknya dengan membeli kesesatan demi kesesatan, maka perdagangan mereka ini perdagangan yang tidak mendatangkan keuntungan sama sekali. Justru adalah kerugian dunia dan akhirat. Kenapa? Karena mereka tidak akan pernah mendapatkan petunjuk. Wa makanu muhtadina. Wama, dan tidaklah kanu keadaan mereka muhtadina, mendapatkan petunjuk. Gimana teman-teman, masih fokus atau terlalu lama ya? Sudah kabujeng liar. Kalau sudah kabujeng liar jangan dipaksakan. Ayat selanjutnya yang kita baca bisa kita terjemahkan di bulan yang akan datang insyaallah. Ya, liar cenah ustad lah meeting ya, sami da abdi liar. Ada yang akan disampaikan dulu? Sudah 5:30 lebih, Pak. Ya. Biasanya jam 6 ya, tapi karena subuhnya lebih subuh lagi, sementara kemampuan kita itu terbatas, Pak, menerima ilmu itu terbatas. Tidak bisa dipaksakan. Maka saya kadang-kadang heran, ada pengajian yang bersambung-sambung gitu ya, dari jam 9 sampai jam 3 subuh. Ada kan pengajian yang seperti itu, gonta-ganti penceramah. Saya merasa kagum, hebat sekali gitu mustaminya, mampu menampung ilmu berjam-jam gitu ya. Dukanya duka henteu setengah jam kan geus lieur gitu ya, apalagi ini berjam-jam gitu. Ya. Baik teman-teman, rasa-rasanya cukup dulu ya. Jangan dipaksakan terus, meskipun ada sih, masih ada yang kita baca. Tapi insya Allah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Yang jelas tipe orang ketiga ini hampir selesai. Nanti tinggal perumpamaan-perumpamaan yang Allah sebutkan berkaitan dengan perumpamaan orang munafik ya. Jadi munafik itu adalah orang kafir, tapi kafirnya pengecut, tidak menampakkan kekafirannya. Kafir mah puguh, tidak ada upaya menipu orang yang beriman, tidak ada upaya menipu Allah. Tapi munafik ada upaya menipu Allah, menipu orang yang beriman. Maka konsekuensinya innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu akan berada di keraknya neraka. Di keraknya neraka. Keraknya berarti yang paling dekat dengan sumber apinya ya. Yang paling dekat dengan sumber apinya pasti panasnya ge lain gitu ya. Kerak bubur raos. Kerak bubur raos, Pak, sudah nyoba? Kerak bubur mah raos, kerak telur raos. Kerak api neraka mana gitu rasana, wah, nauzubillah min zalik. Baik, itu saja teman-teman, aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.